Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah diberinya kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat sama-sama hadir dalam ibadah berwiritan ini, yaitu tepatnya di rumah Ibu Ahli Baik, Ibu Samsiah. Kedua kali salawat salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jemaah uswatun hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu ahli bait keluarga yang berbahagia. Di sini tidak memperpanjang mukadimah, kami sedikit menyampaikan yaitu tentang macam-macam syirik dalam Islam. Syirik tahu ibu? Ibu-ibu, syirik itu adalah perbuatan yang dosanya besar dan serius dan tidak dapat dimaafkan karena bertentangan dengan prinsip tauhid, itu keyakinan akan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu adalah perbuatan yang dosanya besar. Syirik itu ada dua. Yang pertama yaitu dinamakan syirik akbar. Syirik akbar itu artinya syirik yang besar. Kalau ibu mungkin sudah tahu itu syirik, tetapi mungkin dengan yakin, tapi tetap dilakukan. Itu tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Syirik ini terjadi ketika seseorang menyekutukan Allah dalam beribadah. Contohnya menyembah selain Allah, ya mungkin menyembah berhala atau tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu berdoa kepada makhluk lain atau jin, seperti orang yang meminta di kuburan, dia percaya dengan jin, itu namanya syirik. Jadi syirik itu ada dua tadi, yang pertama akbar dan yang kedua nanti ada namanya yaitu asghar. Jadi syirik dalam berdoa adalah perbuatan musyrik yang meminta, memohon dengan tujuan kepada selain Allah, itu adalah dinamakan syirik besar. Padahal kalau kita berdoa kepada jin itu atau kepada yang selain Allah itu tidak bisa dia mengabulkan permintaan kita seperti Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Kalau kepada Allah kita berdoa, pasti dia akan mengabulkan, mungkin tidak secara langsung, tapi mungkin kita tidak menyadari bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 14, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Artinya, jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, akan mengingkari dan tidak ada dapat memberi
keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Jadi kalau kita meminta kepada yang selain Allah, maka Dia tidak akan memberikan keterangan kepada kita ketika besok di akhir masa, yaitu di akhirat. Nah, jadi alangkah buruknya perbuatan syirik itu, apalagi syirik itu dosa besar yang paling serius dan tidak dapat dimaafkan karena bertentangan dengan tauhid. Nah, jadi tauhid itu sama dengan keyakinan kita kepada Allah. Maka kalau kita sudah melenceng, berarti kita sudah termasuk perbuatan syirik. Nah, jadi itu namanya syirik akbar. Yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil. Syirik kecil merupakan penyekutuan dalam hal-hal yang lebih kecil atau tidak langsung dalam ibadah. Contohnya kita bersumpah dengan nama selain Allah, itu termasuk syirik kecil. Dan yang kedua bernazar kepada selain Allah. Alangkah bagusnya kita bernazar itu kepada Allah, tapi kepada selain Allah itu berarti dinamakan syirik kecil. Dan yang ketiga mengenakan jimat. Jadi kalau zaman dulu kan banyak orang percaya dengan cincin, dengan jimat-jimat, ada keris, ada yang lain-lainnya, itu dipercayai itu termasuk perbuatan yang syirik. Dan yang keempat yaitu berbuat ria. Ria itu banyak, Bu. Seperti kita pergi ibadah atau beribadah karena ingin mendapat pujian orang lain. Sama dengan kita pergi berwirid nih, Bu. Ini kita pergi beribadah niatnya, tetapi di hati itu ada ria. Ria itu sama dengan sombong, karena mau ditengok orang, mau dipuji orang. Berarti ibadah kita itu tidak termasuk ibadah yang baik, termasuklah kepada kategori syirik kecil. Jadi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, malah mendapatkan dosa. Yang kedua macam syirik tersebut hukumnya haram. Jadi kalau kita mau berniat ibadah, Bu, jangan lagi kita bersifat ria, jangan lagi kita bersifat sombong, karena tidak ada artinya, tidak mendapatkan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT tidak akan mengampuninya kecuali dengan bertobat sebelum meninggal dunia. Besar dosanya syirik itu, ibu-ibu, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah perbuatan yang haram. Jadi sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kisah surat An-Nisa 8, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mereka yang mempersekutukannya, yaitu syirik. Jadi syirik itu tidak Allah ampuni dosanya. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Jadi kita di dalam grup di dalam persatuan Uswatun Hasanah ini hendaknya tidaklah berbuat syirik tersebut, karena syirik itu adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu, Bu, tidak nampak sama orang saja, di hati saja kita ada sedikit agak melanggar kepercayaan kepada Allah, itu sudah termasuk perbuatan syirik. Jadi bisa juga orang tidak nampak dengan kita, padahal kita rupanya di hati kita ada pendapat di hati itu tidak meyakini kepada Allah, tetapi kita melakukan juga ibadah kepada Allah biar nampak sama orang, itu sudah termasuk perbuatan syirik. Jadi syirik itu tidak harus nampak sama orang,
Kalau memang orang itu ikhlas beribadah kepada Allah, tidak ada di hatinya mempercayai selain Allah, itulah yang disebutkan orang yang benar-benar ibadah. Tapi kalau dia nampaknya beribadah rajin, dia ke masjid rajin, pergi wirid rajin, rupanya dalam hatinya ada kepercayaannya itu selain Allah, maka orang itu disebut syirik. Nah, jadi syirik itu tidak yang meminta kepada dukun saja, Bu. Karena ada kita tak yakin dengan Tuhan, maka kita meminta kepada orang-orang pintar itu. Itu termasuk perbuatan syirik besar. Tapi yang syirik kecil itu banyak tidak nampak oleh mata orang. Karena di dalam hati kita saja bisa itu termasuk perbuatan syirik. Mudah-mudahan kita yang ada di sini yang ikut jemaah Uswatun Hasanah ini tidaklah ada yang bersifat syirik atau yang mempercayai syirik tersebut. Terhindarlah hendaknya kita daripada kesyirikan tersebut. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan kita selalu termasuk kepada golongan keyakinan, yaitu tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyampaian dari kami, mungkin dapat bermanfaat untuk ibu-ibu dan bisa diamalkan atau bisa dipercayakan apabila di atas dunia ini nanti ada mungkin misalnya musibah, ada anak sakit, jangan lagi kita percaya kepada yang syirik tersebut atau yang lain-lainnya. Itulah kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.